Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah. Bagaimana sikap bijak terhadap penguasa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang bagaimana antusias para ulama salaf dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Di antaranya mereka buktikan dengan larangan-larangan mereka untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Di halaman 9 di sini disebutkan, yaqulu Hambal rahimallahu taala, berkata seorang ulama yang bernama Hambal pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, Ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Wathiq ila Abi Abdullah, yakni al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Pernah suatu saat para ulama-ulama, para ahli fiqih negeri Baghdad berkumpul di rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pada waktu kekuasaan Al-Khalifah Al-Wathiq. Wa qalu lahu, mereka mengatakan kepada Imam Ahmad, mereka menjadikan Imam Ahmad sebagai sesepuh mereka. Innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nun idhar al-qalbi khalqil Qur'an wa ghaira dzalik. Mereka mengatakan, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya fitnah khalqil Qur'an, masalah undang-undang negara yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, itu sudah menjadi berkarat di tengah-tengah masyarakat. Sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Al-Khalifah pada waktu itu menyatakan wajib setiap muslim, muslimah, setiap rakyat mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal ini adalah akidah yang kufur besar. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena Al-Quran kalamullah, kalamullah sifat Allah. Kalau dikatakan itu makhluk, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sepakat ulama menyatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun kita lihat bagaimana sikap ulama-ulama terhadap pemimpin yang memiliki undang-undang hukum yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa langsung dikafirkan, apa langsung disuruh kudeta, disuruh memberontak. Kita lihat bagaimana sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antara Imam Ahmad rahimahullah taala. Wala narda bi imarati wala sultanihi. Para fuqaha, ahli fiqih, ulama-ulama pada waktu itu mengatakan, kita tidak ridha dengan kepemimpinan Al-Wathiq. Kita ingin untuk melengsarkannya. Mereka apa? Meminta pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Fanadarahum fi dzalik. Imam Ahmad pun mendebat mereka. Imam Ahmad melarang mereka untuk kudeta. Padahal sekali lagi, Undang-undang dasar pada waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk, dan sepakatlah mengatakan itu undang-undang kufur. Namun inilah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gegabah untuk mengkafirkan person-person dari kaum muslimin. Mereka mengatakan ucapannya
keyakinan itu kufur. Namun belum tentu orangnya bisa dikafirkan. Maka sekali lagi, ini sebagai bantahan kepada al-bid'ah yang suka menuduh kita, suka mengkafirkan kaum muslimin. Kita katakan perbuatannya kufur, keyakinannya kufur, menyembah kuburan keramat kufur, syirik besar. Namun pelakunya jangan langsung dikafirkan, dinasihati dahulu, ditegakkan hujah dahulu. Tidak langsung kita gegabah mengkafirkan. Sebagaimana juga Imam Ahmad dan juga para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Ketika pada waktu sebelum Al-Wasiq, Al-Khalifatul Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk, tidak ada seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Padahal dia bukan sekedar mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikan undang-undang dasar negara dan mengatakan yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk harus disiksa. Itu pun apa? Tidak langsung dikafirkan oleh para ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah sangat jauh dari gegabah dalam mengkafirkan. Namun perlu diperinci, ya, ucapannya kufur, ya, keyakinannya bisa kufur, namun pelakunya belum mesti ya kafir murtad keluar dari al-Islam. Perlu perincian lagi. Imam Ahmad pun mendebat mereka. Waqala, Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian untuk mengingkari Al-Khalifah Al-Wasiq dengan apa? Hati-hati kalian. Ini yang dicontohkan Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya mengingkari pemimpin kaum muslimin ketika berbuat kemungkaran atau membuat undang-undang yang mungkar, itu paling tidak apa? Mengingkari dalam hati. Tidak ada dosa kalau kita apa? Sudah mengingkari. Rasul sendiri yang mengatakan, saya kunu umara, ya, akan muncul mimba di umara, pemimpin-pemimpin ta'rifuna wa tunkirun. Kalian mengenal mereka dan kalian pun mengingkarinya. Faman angkara faqad bari'a. Barang siapa yang mengingkari dalam hatinya, maka dia telah terbebas dari dosa. Ya. Kemudian kata beliau, kata Rasulullah SAW, waman radiya wa taba. Namun yang berdosa itu yang ridha dengan hatinya dan mengikuti kemungkaran pemimpin, itu yang berdosa. Namun selama kita mengingkari dengan hati kita, maka itulah kewajiban kita terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Tidak ada kewajiban untuk mengingkari dengan tangan ataupun dengan lisan. Maka sungguh batil ucapan sebagian yang menamakan diri sebagai dai-dai salafi mungkin, ya, di internet dan sebagainya, mengatakan boleh mengingkari dengan lisan, dengan tulisan di dunia maya, di internet dan sebagainya. Kemudian mengatakan Imam Ahmad mengingkari dengan terang-terang. Ini lihat bagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah untuk mengatakan kepada para fuqaha pada waktu itu, alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian untuk mengingkari dengan hati-hati kalian. Itu sudah cukup. Kalau kita mengingkari dengan lisan, kemudaratannya lebih besar daripada kebaikannya. Kalau kita kata ulama salaf, ulama Ahlussunnah Jamaah, kalau kita mengingkari dengan lisan kita, kemudian masyarakat terprovokasi, maka akan bahaya. Tidak akan ada lagi sam' wa ta'ah, tidak akan ada lagi menghormati pemimpin kaum muslimin, maka sangat berbahaya. Maka sekali lagi, Al-Khalifatul Wasiq, dia mengatakan Al-Quran makhluk dan sepakat ulama mengatakan itu ucapan kufur. Namun tetap Imam Ahmad mengatakan alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian itu apa? Mengingkari dengan hati kalian. Wala takhlau yadan min ta'atin. Jangan kalian melepaskan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. La tasukku asal muslimin. Jangan kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Biarkan mereka bersatu di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Kalau rakyat sudah tidak ada lagi penghormatan kepada pemimpin kaum muslimin, kalau mereka sudah tidak bersatu lagi di bawah naungan pemimpin kaum muslimin, akan hancur kaum muslimin. Bagaimana mereka akan mungkin bisa berjihad melawan orang kafir, sedangkan mereka sendiri apa? Tidak mau bersatu dengan pemimpin kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimi ma'akum. Ini bagaimana jauhnya pandangan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kalian memberontak, kalau kalian melepaskan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, yang terjadi adalah pertumpahan darah. Makanya Imam Ahmad mengatakan jangan kalian menumpahkan darah kalian sendiri dan juga darah kaum muslimin bersama kalian. Lebih baik bersabar, lebih baik untuk tetap bersama di bawah pemimpin kaum muslimin meskipun dia berbuat zalim, meskipun ada ucapan yang kufur, namun orangnya tidak bisa mesti dikafirkan. Wanzuru fi akibati amrikum.
Lihatlah akibat dari perkara kalian ini. Kalau kalian memberontak, pikir yang lebih matang lagi. Inilah sekali para ulama tidak gegabah. Mereka memiliki pandangan yang jauh. Mereka memiliki betul-betul pemikiran yang matang tentang masalah hal ini. Mereka tidak memikirkan hanya sekilas apa yang mereka lihat, namun memikir yang lebih jauh lagi. Kalau ada pemberontakan yang terjadi penumpahan darah, pada Rasulullah SAW mengatakan, la zawal dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia itu masih lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan penumpahan darah seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau berkacamata dengan pandangan Islam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan emosi, namun dengan pandangan Al-Quran dan Sunnah. Rasul mengatakan, la zawal dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan pembunuhan seorang muslim. Namun kalau pemberontakan bukan satu saja mati, ribuan mungkin, naudzubillah min dzalik. Maka inilah para ulama, mereka betul-betul di samping memiliki pandangan yang sangat luas, yang sangat jauh, mereka juga tetap berpegang teguh di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wasbiru hatta yastariha barun wa yustarahu min fajirin. Bersabarlah kalian sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, ketentraman, ketenangan kepada orang-orang yang saleh, kepada yang baik, dan dihilangkannya orang-orang yang jelek. Ini sekali lagi sikap Imam Ahmad rahimahullah terhadap pemimpin kaum muslimin, meskipun pemimpin tersebut memiliki keyakinan dan ucapan yang kufur. Tidak diberontak, kemudian tidak menyetujui orang-orang itu melepaskan ketaatan kepada pemimpin tersebut, dan Imam Ahmad rahimahullah tidak mencaci makinya. Imam Ahmad rahimahullah taala menyuruh untuk bersabar dan untuk mengingkari dengan hati. Ini yang merupakan sikap bijak Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Tetap mendengar dan taat kepada mereka, bersabar, tetap mengingkari dengan hati, tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi, kalau kita mengaku sebagai pengikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang harus kita ikuti. Bagaimana kesabaran Imam Ahmad rahimahullah taala. Padahal beliau pernah merasakan penjaranya Al-Khalifah Ma'mun dikarenakan tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, namun beliau tidak balas dendam, tidak sakit hati, karena beliau tahu bahwasanya musibah harus dilawan dengan as-sabr, bukan dilawan dengan hawa nafsu, bukan dilawan dengan emosi. Ini lain dengan sebagai orang yang mungkin setelah dipenjara malah balas dendam dan sebagainya, tidak introspeksi diri. Wa qala laisa hadza yakni naz'a aidi min ta'atihi sawaban. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mengkudeta pemimpin kaum muslimin, melepaskan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, itu tidak benar sama saya. Laisa sawaban. Hada khilaful athar. Ditegaskan lagi Imam Ahmad, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin itu menyelisihi sabda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekali lagi ketegasan Imam Ahmad rahimahullah taala. Bagaimana di hadapan para ulama-ulama yang mereka juga memiliki ilmu, namun Imam Ahmad lebih tegar, lebih tegas dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun para ulama tersebut akhirnya tidak mengikuti hawa nafsu mereka, namun mereka mengikuti jejak Imam Ahmad rahimahullah taala untuk mereka bersabar dan mereka tetap menjalin hubungan baik dengan pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, fahadhihi suratun min arwa'is suwar allati naqalaha an-naqilun tubayyinu mada ihtimami salaf bihadzal bab. Ini merupakan gambaran yang sangat indah yang dibawakan oleh para perawi yang menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama salaf dahulu sangat amat antusias untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Tentang masalah bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa tashrahu sarahatan at-tatbiqal amali li madhhabi ahlisunnati wal jamaah fi. Dan ini merupakan salah satu contoh bagaimana praktek yang nyata dalam menghadapi pemimpin yang bukan sekedar zalim, namun juga memiliki ucapan-ucapan yang kufur. Kalau ada mengatakan, oh itu kan hukumnya masih hukum Islam. Kita mengatakan Al-Quran makhluk, apa itu hukum Islam?
Itu kufur. Ya. Mereka mengatakan, kelompok teroris, kelompok Harakah mengatakan, pada zaman Imam Ahmad itu pemimpinnya negaranya pakai undang-undang Islam. Ya kita katakan, mengatakan apa makhluk memenjarakan para ulama, apa itu hukum Islam? Ya. Itu sama sekali bukan hukum Islam. Namun bagaimana sikap ulama terhadap mereka-mereka yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Tetap mereka mengatakan selama orang itu tidak bisa dikafirkan, masih muslim, pemimpin tersebut masih muslim, dilarang untuk mengkudeta. Namun itulah perbedaannya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok teroris yang mereka gegabah untuk mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum al-Islam. Kemudian as-suratus tsaniyah. Kalau tadi itu bagaimana antusias salaf dalam bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin, yang pertama bentuknya itu melarang kudeta terhadap pemimpin yang muslim. Sekarang gambaran yang kedua, at-taqidu ala du'a lahu. Bagaimana ulama salaf terdahulu mereka menekankan untuk kita kaum muslimin mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Misal dalik, contoh hal ini, maja'a fi kitabis sunnah lil Imam Al-Hasan ibni Ali Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Contohnya adalah apa yang telah dinukilkan dari kitab As-Sunnah atau Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari, yang nama lengkapnya Abdul Hasan atau Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, ya, yang beliau hidup pada abad 4 Hijriah. Beliau berkata, idza ra'aita rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat orang itu mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Dia adalah pengekor al-bid'ah. Kalau dia melaknat pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, dengan kebinasaan, maka orang itu adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah taala. Namun kata Imam Barbahari sebaliknya, apabila Anda mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah SAW insyaallah ta'ala. Ini adalah apa? Garis pemisah antara pengikut sunnah dengan pengikut bid'ah atau pengikut hawa nafsu. Kalau kita mau tahu di antara ciri al-sunnah dengan ciri al-bid'ah, bagaimana membedakannya? Masalah pemimpin kaum muslimin. Kalau orang itu suka melaknat pemimpinnya, melaknat presidennya, mencaci maki presidennya, maka dia adalah pengikut hawa nafsu, dia adalah pengikut bid'ah. Adapun kalau yang mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan, maka Imam Al-Barbahari mengatakan fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah dia pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan lebih diperinci pada bab-bab setelahnya tentang masalah dalil-dalil akal ini. Di antaranya Rasul mengatakan khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbuna wa yuhibbunakum. Pemimpin yang terbaik adalah yang mereka mencintai mereka kalian dan kalian mencintai mereka. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Itu diantara sikap rakyat yang baik terhadap pemimpinnya, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yaqulul Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf terdahulu mengatakan, yang bernama Fudail bin Iyad, "Lau kana li da'watun ma ja'atuha illa fi sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau kita mungkin kita diberikan satu doa mustajab, minta rumah yang mewah, minta mobil yang mewah, minta mungkin istri 4 misalnya. Namun Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, atau Imam Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Aku akan menjadikannya sebagai doa kebaikan terhadap pemimpin kaum muslimin. Kenapa demikian? Ketika ditanya, karena kalau doa itu untuk diriku, manfaatnya hanya untuk diriku, tidak banyak manfaatnya. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, manfaatnya untuk seluruh rakyat kaum muslimin. Mereka apa? Lebih memikirkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itulah sekali lagi sikap para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka punya pemikiran yang sangat jauh, pandangan yang luas, dan mereka lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan hawa nafsu mereka. Kemudian kata Fudail bin Iyad, fa umirna an nad'u lahum bis-shalah. Kita itu diperintahkan untuk mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Walam nu'mar an nad'u alaihim, dan tidak pernah kita diperintah untuk mendoakan mereka dengan kejelekan.
Wa in jaru wa dhalamu, meskipun mereka itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, nepotisme, kolusi dan korupsi, li'anna jawrahum wa dhulmam ala anfusihim, karena kedzaliman mereka yaitu hanya pada mereka saja, dosanya mereka yang menanggung. Wa alal muslimin, ya, wa salahahum li anfusihim wal muslimin, sedangkan kebaikan mereka ya untuk mereka dan untuk kaum muslimin. Ini sekali lagi bagaimana sikap-sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka selalu memadamkan cahaya api kemurkaan provokator yang ingin untuk menyalakan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka melarang untuk memberontak, mereka melarang untuk mendoakan pemimpin dengan kejelekan, bahkan sebaliknya tetap memerintahkan mendengar dan taat, menghormati pemimpin, sekaligus juga mendoakan pemimpin kaum muslimin. As-suratus salitsah, gambaran yang ketiga, bagaimana antusias ulama salaf untuk menyeru kaum muslimin tetap bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin, tetap untuk mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu iltimasul udri lahu, mencari udzur ketika melihat pemimpin itu berbuat yang zalim atau yang tidak dia sukai. Kanal ulama yaqulun, para ulama dahulu mengatakan, idza istaqamat lakum umur sultan fa'akhiru hamdallahi ta'ala wa syukrahu. Jika keadaan pemimpin kalian itu baik, Masya Allah, menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Islam dan kaum muslimin, maka perbanyaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu suatu nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau Anda mendapati pemimpin itu baik, pemimpin itu saleh, berpegang dengan sunnah, menebarkan sunnah Rasulullah SAW, membela Islam dan kaum muslimin, maka pujilah Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, wa in ja'akum minhum ma takrahun, namun jika pemimpin tersebut berbuat hal-hal yang kalian tidak sukai, wajihuhu ila ma tastaujibunahu bidunubikum, maka koreksi dosa-dosa kalian. Ini sekali lagi, terkadang kita tidak berpikir sampai seperti ini. Namun inilah para ulama. Bedanya ulama dengan kita. Kalau kita ada sedikit kebijakan, apalagi kerjaannya tiap hari baca koran, yang itu media-media yang memang untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kita tidak sadar kalau sudah teracuni dengan media yang kebanyakan dipegang oleh orang-orang kafir. Di antara tujuan orang kafir bagaimana menghancurkan negara kaum muslimin, terutama negeri kita yang merupakan negara terbesar dari jumlah rakyat kaum musliminnya. Mereka berusaha siang dan malam untuk menghancurkan negara ini, menghancurkan kaum muslimin negara ini. Di antaranya lewat media massa. Di antaranya dengan bagaimana setiap hari rakyat dikompori untuk benci kepada pemimpin kaum muslimin. Sehingga tidak akan lagi ada persatuan, mudah untuk dipecah belah. Maka kata para ulama terdahulu, kalau kalian melihat pemimpin berbuat kebaikan, menegakkan sunnah, Masya Allah, menebarkan dakwah salafiyah misalnya, maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Itu nikmat dari Allah SWT. Namun kalau kalian mendapat pemimpin tersebut berbuat yang tidak kalian sukai, entah secara pribadi tidak suka atau memang tidak sesuai dengan syariat, maka koreksi diri kalian. Perhatikan mungkin itu sebab dosa-dosa kalian. Ma'asabakum min musibatin faima kasabat aydikum. Ini bukan omong kosong, namun ini berdasarkan dalil Al-Quran. Kalau ada pemimpin itu tidak baik, itu musibah bagi kita, dan musibah itu sebabnya dosa-dosa kita. Maka sungguh benar ucapan ulama ini. Mereka mengatakan kalau kalian mendapati pemimpin berbuat yang jelek, maka koreksi dosa-dosa kalian. Ma'asabakum min musibatin faima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Wa tastahiquna bi asamikum, memang kalian berhak mendapatkan musibah tersebut karena dosa-dosa kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia, agar Allah merasakan sebagian dari dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara
hikmah adanya musibah, di antaranya adanya pemimpin yang zalim, agar kaum muslimin introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mengoreksi diri kita masing-masing. Banyak dosa yang kita lakukan, makanya ada musibah berupa pemimpin yang zalim. Koreksi diri kalian dahulu. Kemudian kata beliau, kata para ulama, wa aqimu udra sultan. Maka carilah udurnya para pemimpin tersebut. Pemimpin mungkin ada kesalahan, mungkin ambil udurnya. Mungkin karena dia mengatur, misalnya negara kita yang sangat luas, tidak mungkin bisa sempurna. Kita saja memimpin rumah tangga banyak kekurangan, banyak kekhilafan, apalagi yang memimpin negara yang sangat besar ini. Bisa dimaklumi kalau ada kesalahan di sana dan di sini. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang suci dari kesalahan, apalagi urusannya banyak sekali. Wa aqim udhur sultan. Carilah udhurnya sultan. Lintisharil umuri alaihi, karena dia mengatur banyak urusan. Mengatur ekonomi, mengatur transportasi, mengatur kemiskinan, mengatur banjir dan seterusnya. Banyak yang dipikirkan, maka ada kekeliruan, masih lumrah. Artinya apa? Dimaklumi. Jangan selalu setiap hari jadikan bahan caci makian. Baca koran, kumpul dengan sahib-sahib, bahas tuntas sampai mau duhur. Naudzubillah min dzalik. Sudah waktu terbuang, tidak ada manfaatnya. Kalamnya juga kalam fadhi. Apalagi juga berdosa menyelisih Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW dalam menghibah pemimpin kaum muslimin. Wa katsati ma yukabidu min dhabdi jawani mamlakati. Demikian pula ketika dia banyak mengurusi negara yang luas seperti ini, maklum lumrah kalau dia ada kekurangan dan kekhilafan. Wastilafil a'da, apalagi musuh-musuh kaum muslimin itu mengepung mereka. Mengepung dari segala penjuru. Syiar Rafidhahnya ingin juga menguasai orang Yahudi wa Nasara, juga ikut untuk mengerumuni kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Banyak yang harus dituntaskan. Maka jangan malah kita memusuhi juga. Orang kafir musuhi, kita musuhi. Bagaimana mungkin negara kita akan menjadi negara yang kuat Islamnya? Wa irda'il auliya, apalagi juga ingin untuk menarik hati orang yang mendukungnya. Wa qillatin nasih, dan sedikitnya orang yang menasihati. Apalagi zaman sekarang, apalagi dengan adanya partai-partai politik dan sebagainya, semuanya sesuai dengan maslahatnya. Senyumnya senyum senyum ada maslahatnya. Di belakang sebagaimana orang munafikin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Semuanya ada maslahat. Yang mau reformasi juga karena ingin kedudukan, semuanya kalau mau nasihati karena ada maunya, ada embel-embel urusan dunia. Maka jangan kita malah ikut-ikut untuk jadi provokator. Wa kasatit tadris wa tama', apalagi banyak para penipu-penipu yang di sekitar pemimpin tersebut. Maka sekali kalau ada khilaf, ada kekurangan, ada kesalahan, ada yang tidak kita sukai, ambil udzur, kita koreksi diri kita. Apalagi sekali lagi kita tidak memiliki kekuatan untuk merubah, kecuali lewat diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa manfaatnya kita komentar di media sosial, di internet sebagainya, membuang waktu, kemudian juga kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, menyelisihi jejak para ulama salaf di antara Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka kalau kita mau rubah dari diri kita, rubah dari yang dekat dengan kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Insya Allah kalau kita mulai dari diri kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Meskipun kelihatan lambat, namun itulah yang diwajibkan kepada kita. Kemudian kata beliau, kata pengarang di sini, walau dhahabna nastaksi misla hadis suwar ar-ra'yati an salafina soleh la talal maqamu wa tasaddatul kalam. Seandainya kita mau menyebutkan asar-asar yang serupa dengan ini, bagaimana sikap mereka terhadap pemimpin kaum muslimin, maka sungguh akan panjang lebar pembahasan ini. Wa fi ma zakarna tanbihun alal maksud. Namun apa yang kita sebutkan contoh-contohnya tadi, ini sekedar untuk menjelaskan kepada kita, mewakili apa-apa yang mereka ucapkan tentang bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin.
Faman ta'amara fi wa ansafa ba'ana lahu ghalatu man ta'assafa wa ajhafa. Maka barang siapa merenungkan asar-asar ulama salaf seperti ini, maka dia akan betul-betul paham bagaimana kesalahan orang yang terlalu gegabah dalam mengkritik pemimpin di internet atau mungkin di mimbar-mimbar bebas. Walam yara li ulatil amri haqqan, mereka tidak mempedulikan hak pemimpin kaum muslimin. Walam yar'alahum qadran, tidak menghormati mereka. Fajarradahum anil haqqil ladzi faradahu syari' lahum, maka mereka pun menyimpang daripada kebenaran yang telah diwajibkan, telah dijelaskan oleh asyari', yaitu Allah dan Rasul SAW. Ittiba'anil hawa, semua itu apa? Untuk mengikuti hawa nafsu saja. Mereka-mereka yang suka mengkritik pemerintah di dunia maya dan sebagainya, di media sosial, itu semuanya harus kita ketahui itu para pengikut hawa nafsu. Kalau mereka mengikuti al-haq, pasti mereka akan mengikuti jejak para ulama salaf. Mereka apa? Kata Imam Ahmad rahimahullah tadi apa? Fa'alaikum bil inkar fi qulubikum. Kewajiban kalian mengingkari dalam hati kalian, bukan lewat media sosial, bukan lewat internet. Itu bukan cara yang syar'i. Wa ta'assuran bimadhahib al-raja, orang-orang yang suka mengkritik, mencela pemimpin kaum muslimin lewat media sosial, misalnya seperti zaman sekarang ini, maka ketahuilah mereka itu telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok al-khawarij dan kelompok harokah. Dan ini yang sangat kita sayangkan, bermunculan di tengah-tengah mereka-mereka yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku sebagai dai-dai salafi. Tidak terasa mereka sudah mengikuti ajaran kelompok khawarij. Di internet mereka dengan gegabah, dengan kebodohan mereka mengkritik pemimpin kaum muslimin dengan hujah. Yang penting kita nggak memberontak, kita cuma mengkritik saja. Naudzubillah min dzalik. Inilah benih-benih kepada pemberontakan. Ini adalah merupakan jejaknya kelompok al-khawarij yang tidak pernah diajarkan ulama salaf terdahulu. Namun inilah yang kita sayangkan, dan makanya sudah kita sampaikan sebab kita membacakan buku ini, karena bukan hanya kelompok khawarij, bukan kelompok yang sesat yang sudah kita kenal, namun juga sekarang bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah, namun mereka memiliki pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran harokah yang harus ditasfiyah, dibersihkan, diluruskan dari barisan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah agar mereka tidak mengotori dakwah salafiyah ini. Wa mimma yajduru al-ilmu bihi anna qa'idatas salafi fi hadzal bab ziyadatul i'tina' bihi kullama izdadat hajatul ummah ilaih. Dan di antara yang selayaknya untuk diketahui bahwa kaidah ulama salaf terdahulu memiliki kaidah tentang pembahasan masa ini, yaitu selayaknya untuk terus digencarkan pembahasan masalah bagaimana sikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin, bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin ketika kebutuhan masyarakat lebih daripada sebelumnya. Dan ini yang kita sekali lagi ingin ikuti. Para ulama setelah mengatakan ketika muncul fitnah sebagaimana ini, maka harus kita betul-betul sebarkan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan sekali lagi kita tidaklah membahas kitab seperti ini kecuali karena memang kita melihat perlu sekali pada zaman sekarang ini karena adanya krisis manhaj, bukan dalam diri kaum muslimin secara umum, namun bahkan secara khusus dalam diri mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Namun inilah yang telah diperingatkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sayakunu umurun mustabihat, akan muncul perkara yang samar-samar, yang abu-abu, kelihatannya dai salaf, kelihatannya dai Ahlussunnah wal Jamaah, namun pemikirannya pemikiran harokah, pemikiran khawarij. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika muncul perkara itu, fa'alaikum bitu ada, wajib bagi kita untuk apa? Berhati-hati, waspada, tidak sembarangan mengambil al-ilmu kecuali dari mereka-mereka yang telah diketahui akidah yang sahihah, manhajnya yang benar, tidak sembarangan. Meskipun keluaran Madinah, meskipun doktor, meskipun magister dan sebagainya, kalau memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran harokah, wajib untuk kita apa? Berhati-hati. Tidak menjamin yang keluaran Madinah atau keluaran Mekah, keluaran Afghanistan atau yang mana apalagi. Harus apa? Kita teliti bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, apakah sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah ataukah tidak, apakah sesuai dengan manhaj salaf ataukah tidak, terutama dalam masalah apa? Pemimpin kaum muslimin.
Ya, sekali lagi harus kita betul-betul kata Ibnu Mas'ud, fa'alaikum bitu ada, hati-hati waspada. Ya. Sadda li babil fitan. Ya. Mengapa para ulama salaf ketika munculnya fitnah masalah pemimpin kaum muslimin, mereka gencar membahas masalah hal ini untuk apa? Membendung segala bentuk fitnah. Dan sekali lagi tidaklah kita membacakan buku seperti ini membahas hal seperti ini di sebagian tempat kecuali untuk apa? Mengikuti salaf. Mereka apa? Ketika muncul fitnah masalah ini, mereka gencar menyampaikan hal-hal seperti ini. Saddalil fitnah li babil fitan. Mereka tujuannya untuk membendung segala fitnah terhadap kaum muslimin. Wa isadan li tariqil khuruj 'alal ulad, untuk menutup pintu pemberontakan dalam pemimpin kaum muslimin. Alladhi huwa aslu fasadi dunya wad din, yaitu merupakan sumber kehancuran dunia dan akhirat dan agama. Kalau sudah dari pemberontakan, akan ada fauda, akan ada kekacauan di mana-mana. Orang ibadah tidak akan tenang. Orang mau berbahagia meskipun memiliki dunia dan ini tidak akan mungkin bisa. Keamanan merupakan faktor utama kebahagiaan manusia dunia maupun akhirat. Apalah artinya orang itu punya rumah mewah, mobil mewah, punya toko di mana-mana. Namun kalau ada kekacauan, tidak akan mungkin bisa merasakan apa? Kebahagiaan. Makanya Rasul mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indau kutu yaumihi, faqad hizad dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang sudah merasa aman pagi hari di rumahnya, tenang, Masya Allah, tidak ada kekacauan dalam pemberontakan, tenang, dan dia sehat jasmaninya, dan setiap harinya memiliki apa? Makanan 3 kali sehari. Meskipun tempe tahu, nasi putih dengan sambal cukup, itu kebahagiaan yang luar biasa. Kata Rasulullah, seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Cuma apa? Keamanan yang pertama. Makanya ulama salah mengatakan, kalau mau aman, harus betul-betul kaum muslimin sam'u wa ta'at terhadap pemimpin kaum muslimin. Dalam hal yang ma'ruf. Tidak memberontak. Kalau ada pemberontakan, tidak akan mungkin ada kedamaian, tidak akan mungkin ada kebahagiaan. Yang ada adalah kekacauan dan juga kegundagulaan, yaitu kesedihan dan tidak nyaman hidup di negara tersebut. Makanya ulama salafus saleh mereka selalu memperhatikan masalah ini. Ini masalah yang luar biasa. Namun kalau sudah terjadi pemberontakan, naudzubillah min dzalik. Yang pernah mungkin merasakan peristiwa reformasi tahun berapa itu? Ya? Bagaimana? Kekacauan di mana-mana. Mau pergi ke mana-mana tidak ada rasa aman, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kekacauan yang ada. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi inilah bagaimana antusias ulama salaf dalam membendung segala fitnah dalam masalah ini. Kata para ulama bahwasanya kalau ada pemberontakan maka ini akan ada kehancuran dunia maupun akhirat. Walaqad tajassadat hadhil qa'idah fima kataba a'immatud da'wah an-najdiyah rahimahullah taala fi hadzal bab. Dan para ulama-ulama yang merupakan keturunan daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia, mereka juga sangat berpegang dengan kaidah ini, yaitu larangan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas di antaranya wallahu alam untuk membantah kelompok Khawarij pada saat ini yang mereka sering menisbatkan pemberontakan mereka, kesesatan mereka kepada ulama-ulama yang merupakan keturunannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan ulama An-Najd. Namun ulama-ulama tersebut jauh daripada anggapan mereka. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah kena getahnya kelompok teroris. Kenapa kelompok teroris menisbatkan ajaran mereka kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, padahal beliau tidak sama sekali mengajarkan kesesatan-kesesatan kelompok teroris. Beliau mengajarkan akidah tauhid, mengajarkan akidah as-sahihah, kitabut tauhid, usulus salasa, kasyfus syubhat yang merupakan saksi bagaimana ajaran beliau yang sangat jauh daripada ajaran terorisme. Namun itulah teroris atau terorisme yang sebagaimana kata Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Indama tasarrabat ba'dul afkar al-munharifa fi ila jama'atin minal muntasibin ilal khairi was salah.
Demikian pula ulama-ulama An-Najd, mereka sangat amat gencar membahas masalah hal ini ketika munculnya pemikiran-pemikiran sesat yang ingin untuk menyeru umat memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Falaqad aktsaru rahimahullah taala min takriri hadzal amr. Ulama-ulama Najd mereka memperbanyak nukilan-nukilan asar-asar para ulama salaf agar umat Islam membuka mata mereka bahwasanya memberontak atau mengkudeta, melengsarkan atau mengkritik pemimpin di hadapan umum atau mencaci maki pemimpin itu semuanya jauh dari ajaran yang benar. Wa karraru bayanahu ziyadatan fil idha. Mereka sering ulang-ulangi pembahasan masalah ini. Wa istiqsalan li syubha al-waida alaihi. Demikian pula mereka juga gencar membantah syubhat-syubhat kelompok-kelompok al-khawarij atau yang mengikuti jejak kelompok khawarij. Walam yaktafu bi kalimatin wahidah. Mereka tidak cukup hanya dengan satu ucapan. Wala taqrir fadin minhum. Bukan hanya satu ulama saja membahas masalah ini. Walihadal amr al-khatir li ilmihim bima yantuju al-jalibi min al-bala' wa syarril mustatir. Dikarenakan mereka paham kalau ulama-ulama diam dari membahas masalah ini, maka akan terjadi apa? Kehancuran yang sangat luar biasa. Maka inilah sekali lagi kita mengapa membacakan pembahasan masalah ini, karena ini masalah yang sangat berat, masalah yang sangat dasar, dan para ulama sangat antusias membahas masalah ini. Dan juga dikarenakan tidaknya atau ketidakbanyaknya pedulian sebagian dai-dai yang bahas masalah ini, padahal ini masalah yang sangat amat urgen, masalah yang sangat penting, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Wa fi dzalika yaqulu asy-syekh al-imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah al-jami' fi kalamin matinin yakshifu syai'an min asy-syubah al-mulbisa fi hadzal bab. Di antara contoh bagaimana ulama-ulama Najd, ulama-ulama Saudi Arabia dahulu seperti Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh. Ini merupakan keturunannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memiliki ucapan yang sangat amat kokoh dalam hal ini, menyingkap kesesatan-kesesatan ataupun asyubha, kesamaran pemikiran-pemikiran dalam bab ini. Wa yaruddu ala man asya'aha minal juhal, dan dalam membantah orang-orang jahil yang menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat dalam masalah ini. Kata Imam Asy-Syaikh Abdul Latif, walam yadri haula'il maftunun anna aktsara wulati alil Islam min ahdi Yazid bin Muawiyah hasya Umar bin Abdul Aziz wa man sya'allahu min Bani Umayyah qad waqa'a minhum minal jara'ati wal hawadisil idam wal khurud wal fasad fi wilayati alil Islam. Tidakkah orang-orang yang tertipu dengan pemikiran Khawarij itu mengetahui bahwasanya kebanyakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin sejak zamannya Yazid bin Muawiyah selain Umar bin Abdul Aziz telah terjadi kerusakan, terjadi banyak kejadian-kejadian luar biasa dan terjadi pemberontakan. Artinya pada kekhalifahan itu sejak zaman Yazid bin Muawiyah banyak pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Banyak terjadi pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa ma'adzalik fasiratul a'immatil alam wasadatil idham ma'hum ma'rufatun masyhurah la yanzi'una yadan min ta'atin. Meskipun pada zaman itu terjadi banyak pemberontakan, kerusakan, namun para ulama-ulama tidak pernah ikut dalam memberontak, tidak pernah ikut memprovokasi massa untuk apa? Memberontak terhadap pemimpin kaum muslim. Yang memberontak kelompok-kelompok Khawarij atau yang tertipu dengan kelompok Khawarij. Ini sekali lagi bukti bagaimana ulama-ulama sahabat terdahulu mereka tidak ikut campur dalam masalah pemberontakan dan fitnah yang ada. La yanzi'una yadan min ta'atil, mereka tidak melepaskan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Fima amrallahu bi wa rasuluhu min syar'i Islam wa wajibatid. Wa adrib laka mathalan bil Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Kata Asy-Syaikh Abdul Latif, contohnya pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf yang dikenal dengan pemimpin yang zalim, membunuh, yang sangat kejam, pembunuh yang sangat kejam. Wa qad ishtara amru fil ummati bidzulmi wal ghusmi wal israfi sabqid dima. Sudah diketahui dalam sejarah Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kedolimannya, dengan kecurangannya, dengan penumpahan darahnya terhadap kaum muslimin. Wa intihaki hurumatillah, dia berani untuk merobek-robek kehormatan Allah Subhanahu wa taala.
wa qatli man qatala min sadatil ummah, bahkan berani membunuh para ulama pada waktu itu, seperti Sa'id bin Jubair, ulamanya tabi'in. Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, padahal dia ada seorang ulama tabi'in, seorang wali Allah. Beliau juga atau Hajjaj bin Yusuf juga sempat mengejar-ngejar ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya. Wa hasar ibn Zubair wa qad adza bil haram syarif. Dia juga pernah mengupung Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang putra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikepung di Makkah atau di Masjidil Haram. Tidak peduli Hajjaj bin Yusuf terhadap kehormatan Ka'bah, yang mana orang musyrikin jahiliyah menghormati, namun Hajjaj bin Yusuf dengan kejamnya, dengan kejinya ingin menghancurkan juga Masjidil Haram, Al-Ka'bah. Wastabahal hurma wa qatala ibn Zubair, bahkan membunuh anaknya seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma'anna ibn Zubair qad a'tahu ta'a wa bayahu amatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman. Padahal Abdullah bin Zubair telah dibaiat juga oleh orang-orang atau penduduk negeri Makkah, Madinah dan Yaman pada waktu itu. Wa aktsari sawadil Iraq, demikian pula penduduk Irak. Wal Hajjaj naibun an Marwan, dan Hajjaj wakilnya Marwan. Summa an waladi Abdul Malik, kemudian dia merupakan wakilnya anaknya Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Walam ya'had ahadun minal khulafa ila Marwan walam yubayyihu al-halli wal aqd wa ma dzalik lam yatawaqqaf ahadun min ahli ilmi fi ta'ati wa inqiyad lahu fi ma tasubbu ta'atu fihi min arkan Islam wa wajibatihi. Meskipun demikian, tidak ada satu ulama pun yang memberontak terhadap Hajjaj bin Yusuf atau Marwan atau Abdul Malik bin Marwan, meskipun sangat kejam kepada para pemimpin atau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebagaimana kisahnya Imam Ahmad rahimahullah. Meskipun banyak ulama yang dipenjara, dibunuh, dipenjara, namun Imam Ahmad tetap bersikeras untuk sabar menghadapi pemimpin kaum muslimin yang zalim tersebut. Sudah. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.